Balik lagi ke Maxpedia. Nah, di sini ada ujian nasional tahun 2010. Ingat, ujian nasional itu mirip-mirip kayak gini ya. Nah, ini adalah materi tentang hukum Newton, khususnya ini mengenai katrol. Nah, di katrol ini itu sering banget keluar. Dan biasanya siswa itu suka menghindari karena soal-soal fisika itu banyak gambar yang cenderung bikin mumet biasanya. Oleh karena itu, sekarang coba kita bahas. Sebenarnya gambar ini untuk membantu kita mengimajinasikan soal, gitu ya. Coba kita lihat. Gesekan tali dan katrol diabaikan, ya. Gesekan antara tali dan katrolnya diabaikan. Jika massa M1 adalah 5 kg. Nah, itu saya deh. Diketahui massa 1 adalah 5 kg, lalu gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat, dan M1 bergerak ke bawah. Nah, kalau ini bergerak ke bawah, gini ya. Nah, gitu. Ini M1 bergerak ke bawah dengan percepatan A. Nah, berarti ini A-nya sama dengan 2,5 meter per second kuadrat. Saya tanya nih, di sini A1, berarti di sini ada A2 nih, di dia. A1 sama A2 sama nggak? Sama nggak? Sama ya, karena talinya kan nyatu ini. Ini sistem, disebut sistem ya. Nah, oke, berarti A ini berlaku untuk seluruh sistem. Maka berapakah massa M2? Nah, justru ini yang ditanya. Berapakah massa M2? Ini berkaitan dengan hukum Newton. Seperti yang tadi kakak sampaikan, bahwa hukum Newton, kalau ada percepatannya, langsung aja hukum 2 Newton. M kali A. Nah, disinilah kita akan menentukan sigma F itu apa aja. Kita perhatikan di sini, kalau dia arahnya ke sini, maka si A ini arahnya ke atas kan? Ya kan, ke atas. Tapi kalau bendanya saja, pasti dia arah ke bawah. Bendanya, ya namanya benda pasti ke arah gravitasi. Tapi kalau sistemnya bergerak kemana? Ke kiri ya. Ini, misalnya ini kiri, misalnya ini kanan. Berarti bergeraknya ke kiri, gitu ya. Nah, sedangkan di setiap tali ini ada tegangan. Misalnya tegangan 1 dan ini adalah tegangan 2. Dan arah tegangan dengan arah beban benda itu selalu berlawanan. Gitu ya. Nah, kalau M1 ini berarti bebannya ke bawah. Maka akan ada W1. Nah, ini akan ada W2. Kita tentuin deh sigma F-nya. Sigma F berarti W1 gitu kan. W1 W1 min W1 kan ke bawah nih. Nah, T1 ke atas. Berarti T1 berlawanan. Berarti min T1. Gitu ya. Nah, terusnya T2 ke kiri nih. Searah sama W1. Maka ditambah T2. Gitu. Lah, si W2 ke bawah berlawanan. Kalau ini kan ke kiri nih. Ini set ke sini. Nah, sedangkan W2 itu ke sini. Gitu ya. Berarti min W2. Gitu. Dan sama dengan masanya masa siapa? Masa keduanya. Massa 1 tambah massa 2 dikalikan A sistem ya. Berarti ini habis nih, karena T1 pasti sama dengan T2. Maka ini kita bisa coret. Maka W1 adalah M1 kali G min M2 kali G. Sama dengan M1-nya berapa tuh? M1 5 ditambah M2 kali A gitu ya. Nah, M1-nya berapa? 5 kali 10 min M2 kali 10. M2 kali 10 sama dengan 5A. A-nya berapa nih? Wah, A-nya belum nih. A-nya berapa tadi? A-nya 2,5. Berarti 5 kali 2,5 berapa? 5 kali 2,5 12,5 ya. Ya, 12,5. 12,5 plus 2,5 M2. Gitu ya. Nah, sekarang ini 50 min 10 M2 sama dengan 12,5 plus 2,5 M2. Nah, kita operasikan aja. Nah, berarti ini min 10 M2, ini pindahin ke sini yang ada M2-nya. Min 12,5 M2 sama dengan ini 12,5, pindah ini ke sini. Jadi min ya, min 50. Berarti berapa nih? Min 10 dikurang 12,5 min 22,5 M2 sama dengan 12,5 dikurang 50. Berapa? Min ya, ini ya, pasti min ya. Min 37,5. Minnya coret aja. Nah, berarti M2 sama dengan 37,5 dibagi 22,5.
37,5 dibagi 22,5 berapa ya? 3 ya. 3 kilogram. Oke. Berarti massa 2 udah ketemu yaitu 3 kilogram. Bisa ya? Oke, pelan-pelan aja, nggak perlu cara cepat karena kalau cara cepat kamu terpaku. Nanti kalau misalnya ditanya, ini ditanyanya adalah M2. Kalau nanti tanya tegangannya, kan berubah lagi cara cepatnya. Oleh karena itu, lebih baik kalian memahami daripada konsep ini, daripada kalian menghafalkan cara cepatnya. Oke, terima kasih. Tetap di Maxpedia, tetap berprestasi di Winner Solution.